Salomo itu ribuan istrinya, tapi kami nggak memperhatikan itu. Kalau kalian Kalau nggak saya poligami, kasih satu kalian ayat di dalam kitabmu yang mengarah kepada poligami gimana? Kenapa? Kalau saya tunjuk satu ayat di dalam kitabmu yang memerintahkan kalian atau merujuk kepada kalian untuk berpoligami gimana Bang Penyebar? Jangankan poligami, ribuan istrinya si Salomo kami nggak mengikuti itu. Aku tak membahas Salomo, Iya. tapi ada satu ayat di dalam Bibelmu yang merujuk kepada poligami gimana? Tapi kami nggak mengimani itu karena apa yang udah dipertemukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Itu ajaran kami. Abang tidak mengimani kitab abang gitu. Kalau yang jelek-jelek itu kami tidak pernah mengimankan itu. Mengimani kitab abang nggak boleh gitu. Ada satu ayat. Masa Tuhan ada yang jelek, Bang? Nggak usah kita imani, Sekarang boleh kalau gitu. selingkuh, poligami, mencuri, mana kami imani itu? Padahal ada itu tertulis di situ. Loh, Kami ini kitabmu merujuk kepada kalian untuk berpoligami, mengarahkan kalian untuk berpoligami. Abang mau kutunjukkan kitabnya, isinya kami di surat. tidak mengamalkan poligami. Kalian aja yang mengamalkan poligami. Berarti abang, jangankan mempoligami wanita bang, Tuhan kalian aja pun kalian poligami bang. Nabi kalian itu yang dari poligami dari Ismail itu kan selingkuhannya Abraham. Ismail itu selingkuhan Abraham. Juga nih sudah berbicara. Jadi jangan berbicara sendiri. Tuhanmu saja berpoligami ya bang. Itu. Tuhan kalian poligami kan ini ajaranmu yang indah itu. Ini Hanya jalannya. Alasan Anda bilang Tuhan poligami. Anda Iya, ini kan tidak poligami, nggak ada. Sesama jenis saja nggak ada nih, ha. tidak nih. ada. Ini Tapi buktinya ada nih. kalau kalian dianjurkan poligami, Ini buktinya sama ada jenis, nih. sama janda, Itu bukan sama jenis, gadis-gadis. itu longor sama jenis tuh bodoh, Kalian cari yang gadis-gadis. bodat binatang. Itu sama jenis tuh babi. Itu sama jenis tuh, buktinya tuh. babi. Itu buktinya tuh. Hei binatang. Ah, itu ini sama di jenis mana tuh. nih? Di mana nih Bodat. penyebab? Di mana nih? Ada otak. Gereja atau masjid? Poligami itu. Itu poligami itu lah sama jenis kau. Kok sorong lah kau pantat kau tuh, sorong mau. Pantat kau sorong mau. Nungging kau biar Kamu sorong pantat ngerti kau. nggak Mau. poligami? Poligami. Kamu Iya, ini tahu poligami nggak nih. bendera? Ini sebelah poligami nih, woi. Itu anak pelacur ya? Yang kau monyet. Kau sorong-sorongan sama penyebar ini. Sorong-sorongan pantat kau sama dia. Mau. Longor kau. Kau longor, bodat kau, babi kau, anjing, Nah, binatang. itulah bahasa, itulah gambaran agama. Bang penyebar, Kamu hasil dari kecilaan kan? Iya bang penyebar, coba ditanggapi bang. Foto ini coba abang tanggapi. Apa tanggapannya? Seorang pendeta menikahkan laki-laki sama laki-laki di dalam mimbar di atas mimbar gereja. Coba ditanggapi bang. Kenapa Silakan. tanggapin? Saya no komen dengan ini. Enggak komen. Pasti komen lah. Karena Kenapa, saya tidak Pak? tahu apa yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya. No komen. Orang tua blender itu hamil di luar nikah. No komen Paham saya kamu? itu. Komen Karena lah. saya cuma gambar doang, saya tidak bisa menceritakan apa yang terjadi itu. Nggak bisa, malu abang ya. Kau sorong lah pantat itu, Jangan pantatnya malu kau sorong. bang. Kecuali kalau saya saksi di situ, saya bisa lihat apa yang terjadi. Longor pendeta kau saksinya bodoh. Pendeta kau tuh saksinya bodat. Bodoh kali kau. Pendeta kau tuh saksinya. Monyet. Inilah katanya tidak apa itu ya. Pohon itu kelihatan dari buahnya, kamu lah blender. Kau lah bodoh kau. Kau tengok tuh poligami Kau itu lah, sorong. omongan kamu kan jorok, kotor Sini, terus. sini pantat kau sorong mau. Nungging kau Jadi sorong pantat kau. ada istilah orang Batak. Sini. Jilat Dali, dulu, Rojan bego. jilat dulu bibirmu baru kau ngomong. Jadi kau jilat dulu bibirmu biar kau ngomong. Ini bahaya. Mak mau dijilatnya bibir aku. Mau dijilatnya bibir aku mak gawat mah. Mak. Kamu hancur, Mak. kelasnya rendah sampai SD sore kau nih, SD sore. Enggak. Mau dijilatnya bibir aku nampak kali poligami kau nih kan gawat kau kan. Ini kayak gini lah. Hah? SD sore sama kau. jenis. Makanya ada Ngapain prinsip orang Batak bilang. Longor. Ngapain Jilat kau jilat dulu bibir aku? bibirmu Weh, baru kau ngapain kau jilat ngomong. bibirku? Jadi jangan Selera asal kau sama ngomong aku. kamu. Selera kau sama aku. Otakmu Kau jilat didengkul. bibirku. Otakmu didengkul, otakmu di pantat, bodoh. Datang, babi, dali, rojan. Itulah gambaran imanmu. Itu harus membahas teknologi ini, teknologi kau, longor. Binglah kau sana, laga pedang kau sana, laga pedang kau. Tusbol kau sana, tusbol. Sorong pantai kau ketur. Kontur air boh ketur kau tuh, Pak. Hah? Boh ketur kau. Bodet kau memang. Ini pula pembiar. Itu. Tanggap. Jadi memang Kau kalau tanggapin monyet. Kau tanggapin monyet. Ini kau ajaran tanggapi apa itu ini? bagus. Kau Hasilnya tanggapi, juga kau tanggapin. bagus.
Kau Kamu tanggapin kan binatang. ya itulah, kamu lah produknya. Produknya kan babi, kamu tanggapin. lah. Ngomongnya nggak Ini kan benar. buktinya kalian penyebab. Ini buktinya kan kalian. Kamu tuh anak Si pelacur. blender ini ngomongnya tidak ada. Tanggapin babi, tanggapin Itu, bodat, tanggapin. itulah dia, itulah. Ah, itu, kau tanggapin. Itulah gambar imanmu bro, udah titik. Cuma itu aja kasih gambar-gambar. kualitasmu, ya. Kayak mana kau gambar iman aku? Itulah Kayak mana kau kualitas gambar iman aku? imanmu. Kayak mana Itulah kualitas gambar imanmu. Sekarang kayak mana gambar iman? Otak udang, Iman itu otak gambarnya kayak udang. mana? Iman itu kayak mana bentuknya? Kayak mana bentuk iman itu? Kayak mana Ya gambarnya? kau lah. Coba kau tunjukkan. Itulah gambaran Gimana? imanmu. Gambaran menggambar saja nggak pindah. Itu Iya, otak tanggapin makanya itu. tidak salah yang Nggak usah dibilang diulang orang lagi, tanggapin. caranya Iya, blender. tengok, Pohon tengok. itu kelihatan dari Tengok, buahnya. Kaulah itu. Tengok itu. Orang Tengok tuanya itu. mucikari. Tengok itu. Lahir dari hasil perjinahan. Jadi kau yang jadi kalau ajaran kami, kalau dilempar kau dengan batu, lempar dengan pisang, kau bukan cocok kayak lempar lu pisang. blender. Kau cocok lempar pakai batu kau. Nggak ada otak kau. Iya, Kau tengok tuh. itulah ajaranmu, itu ajaranmu. Bodat. Kalau lahir dari perjinahan ya blender ya. Maka bicaranya binatang. kotor. Gak mencerminkan akhlak Rasulullah. Ya Udah, kan? tanggapin Blender. tanggapin itu bodat, tanggapin itu Wajahmu bodat. aja kayak monyet Tanggapin. gitu kok Kau jelek kayak kamu monyet. tuh. Kau kayak monyet, binatang, babi, anjing lu teh. Kau tanggapin tuh, babi keren. Itulah Kau gambaran binatang, imanmu kau blender. binatang gak mencerminkan akhlak orang muslim kamu. Tahu nggak Diam kau, blender? babi. Diam Ya kau, babi, blender binatang. kontol bagi nanya. Itulah kau blender, kualitasmu. Itulah gambaran Jangan imanmu. kepanasan lah. Penyebab ini kan Bang penyebab ini kan ada buktinya. Kalian tuh disahkan. Coba apa tanggapannya gitu loh. Coba. Manis mulut kan? Begitu keluar, cowok, bahasa kotornya keluar kan? Jadi itu aja dipegang. Pohon itu kelihatan dari buahnya. Kau lah Iya. blender buahnya itu. Bang Blender gimana nih? Bisa gak ini dikarunia anak ini Bang Aduh, Blender Ma. kalau Coba kayak gini? gimana? Itu lahirannya dari pantat itu kan? Dari pantat lahirannya. Sama kayak penyebaran ini kan? Dari pantat lahir. Oe, kayak itulah kalian lahir, ya kan? Hah? Keluar sama kangkung ya Bang Blender? Iya lah, Bang sama Blender. kangkung keluar. Ih, jorok kali. Kayak gini lah oten-oten. Kayak gini. Penyebar LGBT. Kayak gini lah, woi penyebar. Kayak gini kau. Anak kau kayak gini Jadi mau. gini, Jadi apa? blender. Kan Jadi begini, jadi begitu. sesembahanmu aja kan tidak tahu seperti Nggak apa. ada, nggak ada. Nabimu Sekarang juga aku tanya. wujudnya seperti Kau- apa. Tapi Anda percaya dengan itu. Apa itu namanya? Tidak iman sengklet namanya itu. Penyebar Ya, pakai jadi babi gini anjing. penyebar, Nah, ceritakan cara berpikirmu itu, ya gini bang penyebar. Ya coba kita samakan ya gini ya. Yahudi, ya dia, Siang oke, semuanya. Iya siang. Yahudi mengimani pada Tuhan yang tidak kelihatan. Ajaran pagan, penyembah berhala, beriman kepada Tuhan yang kelihatan. Umat Muslim beriman pada Tuhan yang tidak mampu dijangkau oleh mata. Kristen beriman pada Tuhan yang kelihatan. Berarti Kristen imannya sama dengan pagan. Sama iman Kristen sama dengan iman pagan. Betul. Sekarang bukannya Anda itu memuliakan Yesus, sementara di surah An-Nisa itu Yesus pernah membela mamanya karena mamanya dituduh berzina. Bukannya Anda memuliakan Yesus, tapi Anda mengkritisi Yesus? Kalian malah menghina Yesus, kalian memfitnah Yesus dengan di kitabmu dikatakan bahwasanya Yusuf menikah dengan Maryam pada waktu Yesus di dalam rahim Maryam. Apa namanya itu? Wanita Karena- yang hamil dinikahi, ditunangi oleh laki-laki, apa namanya itu kalau Ya, bukan zina? gawat. Itu Gawat. siasat dari Yahudi. Itu Gawat fitnah itu, dari gawat. Yahudi. Kalian betul. benarkan Benar, fitnahan Farouk. Yahudi Farouk. itu kalian tulis dalam kitab kalian. Yang Farouk, kedua, kalian benar fitnah dulu. lagi Yesus itu dengan perkataan apa? Kalian nisbatkan nasab Yesus kepada nasabnya si Yusuf yang bukan bapak biologisnya. Kalian sampai-sampaikan nasabnya si Yusuf sampai kepada nasabnya Abraham. Sementara Yesus dilahirkan tanpa bapak. Berarti kalian mengaminkan fitnah yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Yesus itu nak zina. Kalian menghujat Yesus. Ya, Bukannya jangan kalian fitnah ke umat di Islam yang kitabmu menghujat itu ada Yesus. di surah An-Nisa itu bahwa Yesus itu dari Roh Kudus. Anda jangan Tidak berbohong. ada cerita tentang Yesus di dalam Al-Quran. Jangan mental Ada. mentuhankan anak manusia. Jangan kamu punya mental karena mentalmu mentuhankan anak manusia. Tidak dapat pun lagi anak manusia di dalam Bible untuk kau tuhankan. Kau nyebrang ke Al-Quran untuk mencari anak manusia kau tuhankan. Gak ada lagi di dalam Bible sosok yang mau kalian tuhankan anak manusia sehingga nyebrang kalian ke Al-Quran cari anak manusia mau kalian tuhankan. Sekaligus Boleh Bang saya Faruk jawab? aja tuhankan Bang Faruk tuhankan Dengar dulu. Kenapa Anda mengkritisi Yesus itu sebagai Tuhan sementara
Yesus itu pernah menghidupkan orang mati. Kalau cerita tentang menghidupkan orang mati, bro, menghidupkan orang mati, bro. Sekarang Nabi Yesus Musa itu juga tidak ada di dalam- dunia, di udah dalam di surah surga. Al-Baqarah Sementara bercerita, Nabi Nabi masih Musa dalam juga tanah, pernah Nabi masih menghidupkan dalam orang tanah. mati, bro. Percaya Anda dengan Nabi Nabi Musa itu? juga pernah menghidupkan orang mati, penyebar. Hanya modal ada menghidupkan itu, orang mati, kau bikin nonsen. jadi Tuhan. Kamu ngorok. Modal menghidupkan Ngarang orang mati, itu. kau bikin jadi Tuhan. Hah? Sementara Orang mati baginda yang Anda dibangkitkan tidak- oleh tidak bangkit Yesus, dari- Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Yesus dari dari kubur. kematian, Anda percaya sekarang dengan udah itu? mati lagi. Ayo, modal apa lagi Yesus semua kau tuhankan? Silakan. Ini Modal apa lagi Yesus semua kamu tuhankan? nggak Silakan. saling dengar. Sebutkan Buktinya gini. bahwa setelah Kita kematian itu semuanya ada masih Bang kehidupan. penyebar, sebutkan perbedaan. Itu sudah dibuktikan Sebutkan Yesus. Sementara perbedaan Bang baginda Faruk saling dengan dengar Yesus. baik Silakan. Tidak saling bangkit-bangkit. dengarlah satu persatu. Siapa yang Anda Sebutkan percayakan dengan perbedaan. itu? Perbedaan antara Bang Faruk dengan Yesus, silakan. Apa perbedaan Bang Faruk dengan Yesus sehingga Yesus kau tuhankan? Silakan. Yesus sekarang ada di dunia enggak? Apa? Yesus ada di dunia enggak sekarang? Nah, orang yang tidak ada di dunia ini berarti manusia Apa yang dia sudah bilang tidak itu? ada lagi di dunia ini berarti Dengar, mati. Mati tapi tidak ada di kubur. Menang Bang Bukan Faruk. kayak Bang Faruk masih bagindamu hidup. di dalam tanah tidak Bang bangkit-bangkit. Faruk Tidak ada masih kebangkitan hidup. setelah kematian. Itu Manusia kan banyak. yang tidak ada Baginda lagi itu di tidak atas bumi bangkit. ini berarti kamu jujur jawab. Manusia yang tidak ada lagi di atas bumi ini berarti Tewas. Dia udah bangkit, udah ke surga, bro. Dia udah naik ke surga. Di kitab juga kan bilang itu Yesus itu udah naik ke surga. Anda jangan Siapa berbohong yang dengan bilang? kitabmu. Sebutkan Yang satu di saksi kitabmu. saja yang menyaksikan dia naik. Siapa yang bilang? Acong. Apakah pernah Acong. orang surga turun ke bumi? Penghuni Itu surga iman pernah kan turun ke udah bumi mengatakan mengatakan udah naik Yesus ke ada di surga. dalam surga. Mana Iman itu dalilnya? mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, udah dinaik ke surga, diangkat. Itu Acong, kan iman. acong. Mana dalilnya? Mana Mana dalilnya? dalilnya? Baca kitabmu. Anda berbohong dengan kitabmu. Acong saksinya Acong. Yesus Acong. tidak ada di dalam Al-Quran, bro. Kamu mentuhankan Isa. Bukannya pemahaman Kamu Anda itu tuhankan bahwa Nabi Isa. Yesus itu diangkat ke surga. Bukan Kamu pemahaman Anda mentuhankan itu Isa. Yesus itu diangkat ke Kamu surga. kamu mau menyamakan antara Isa dengan Yesus. Iya. Katakan Isa dulu. Sama dengan kamu Yesus. bilang Isa sama dengan Yesus. Isa itu saya nggak kenal, Yesus saya kenal karena Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Mana ada kurma di Israel? Anda berbohong. Kenapa Ada. kamu bawa kisah Isa? Narang. Kenapa Mana kamu ada di bawa jauh kisah Isa? itu pohon kurma? Kenapa kamu bawa kisah Isa? Kalian yang niru-niru. Loh, 700 tahun makanya baru ada baru kalian tanya kok sama tahu bang, kalian. bang penyebar, Abang itu jauh kalian dulu. lahir, tenang kan dulu, kok tenang dulu, tahu. jangan nangis abang. Abang jangan nangis dulu bang penyebar, sabar dulu. Menurut abang, Yesus sama Isa sosok yang sama apa berbeda? Tidak. Tidak, berarti tidak ada kisah Yesus di dalam Al-Quran ya? Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran kan? Sekarang kenapa kau kritisi Yesus kalau memang itu Tuhan kami? Apa urusanmu? Masalahnya Yesus tak pernah mengakui diri dia tidak pernah mengakui diri dia Tuhan. Dan Sekarang Yesus Ustaz tidak pernah merasa mengenal Sekarang Ustaz pernah nggak Kristen. mengakui dia Ustaz? Kan yang mengakui dia kan umatnya. Apa? Ustaz itu pernah nggak mengakui dia Ustaz? Kan yang mengakui itu Ustaz ya umatnya. Yesus juga gitu. Ustadz dia mengakui dirinya Ustadz. Mana pula Ustadz nggak ngakui diri Ustadz, ada-ada aja kau. Itulah kesombongannya. Kalau Yesus nggak sombong. Nggak Gitu. sombong. Ya kalau Tidak. gitu nanti di akhirat kau ikut Yesus. Kau aku Yesus Tuhan. Terus Bang Faruk ketemu sama Yesus. Dengar. Kata Yohanes Yesus, Bang Faruk 14 ketemu ayat 6 Yesus. apa dibilang? Ya dengar dulu, Akulah Bang Faruk jalan ketemu dan hidup Yesus. dan kebenaran, tidak ada satu orang pun di kolong langit ini nyampe kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang berani di Berarti kolong Yesus, itu? berarti Yesus Nabi calo. Adam sampai Nabi terakhir tidak ada Yesus pernah berarti mengatakan itu. perantara. Anda harus paham Yesus itu. perantara kan? Yohanes 14 Ya, ayat 6. kan? Iya, Yesus berarti perantara kan? Ya, tapi Bukan kan jalan, harus kan? melalui dia, bukan melalui Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Abraham. Tapi nyatanya Yesus berdoa. Nyatanya Yesus berdoa dan meminta, betul ada nggak? enggak di kolong langit ini pernah mengatakan akulah jalan dan hidup kebenaran. Tidak ada sampai Lebih kepada dari Bapa situ, kalau tidak Bang. melalui aku. Ada Nabi Lebih dari Nabi situ Adam di ada, dalam Nabi Lot Al-Quran. ada, Nabi Abraham ada. Nabi terakhir ada dari nggak situ ngomong dikatakan gituan? Allah di dalam Al-Quran tentang Nabi Terakhir ada Muhammad juga SAW. bangkit dari kubur. Lebih dari situ apa yang disampaikan Allah tentang Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Jadi, apa yang kalian- dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu Kalian dapat ridho gelap, dari bro. Allah. Ajarannya Lebih, gelap, kan? tidak tahu kemana ujung-ujungnya kalian. Kasihan kalian. Apanya? Apanya? Konsep keimanan kalian itu gelap, nggak tahu kemana nanti. Konsep keimananmu yang jelas. Mau kubuktikan konsep keimananmu gak jelas. Sekarang ku tanya kamu, Yesus Tuhan bukan?
Yesus Tuhan bukan? 1000% Tuhan. 1000% Tuhan. Oke, Yesus Allah bukan? Iya. Oke, Karena Yesus dengar- Bapak bukan? Yesus Bapak dengar bukan? dulu. Dengar Jawab dulu, Yesus Bapak bukan? Ya, bisa jawab. Iya. Allah yang sebenarnya yang pencipta langit dan bumi ini tidak berwujud dan tidak tidak ada yang bisa melihat. Dengan berinkarnasilah dia kepada Yesus, makanya kita mengenal Allah Bapa itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Yesus reinkarnasi dari Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Iya, untuk menyatakan Iya. pekerjaannya di Oke. dunia ini. Menurutmu, untuk menyatakan menurutmu, pekerjaannya di dunia ini karena iya, Allah Bapa itu tidak menurutmu, mungkin bisa turun. Menurutmu, ya, pencipta itu siapa yang lebih duluan, pencipta atau ciptaan? Allah Bapa itu yang pencipta. Iya, Allah Bapa itu pencipta. Mana yang lebih Allah Bapa lebih itu- dulu ada? Mana lebih Dulu, ada? Allah Lebih Bapa dulu itu kan ada. tidak berwujud. Yang kau Jawab sembah itu kan dulu. itu. Jawab dulu, mana lebih ada, pencipta atau ciptaan? Ya pencipta lah. Pencipta, oke, kita sepakat ya, pencipta lebih duluan. Sekarang kutanya, mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus? Gini, kalau secara manusiawi, secara Rusak manusiawi imanmu kan? duluan si Berantakan imanmu kan? secara fisik manusiawi duluan si Maria. Duluan si Maria. Duluan si Maria. Harus bisa kau bedakan secara manusiawi dan iman. Itu yang jatuh. Kau paksakan ajaran Kristen itu logika. Makanya kalian sengklek, saya bilang sengklek kalian. Kalau gitu kasih satu ayat di mana di dalam Bible Maria memandang Yesus adalah penciptanya. Silakan. Silakan. Kasih satu Saya ayat di dalam tidak- Bible di mana Maria Saya memandang tidak- Yesus saya adalah tidak ciptaan bilang kita. Silakan. Yang jelas Maria dengar dulu. Yang jelas Maria waktu mengandung yang ngomongin malaikat Jibril dia heran. Dia nggak tahu dengan kuasa Allah itu. Nggak bisa, Jadi Anda dengar dulu, kau paksakan logikamu. Kau paksakan logikamu mengimani Bukan orang kau Kristen, paksakan makanya tidak logikaku. nyambung. Aku bertanya kepadamu, Kau Bang paksa- Sekarang saya paksakan Penyebar. logikanya. Kasih Bagaimana satu logika Anda ayat. menjelaskan? Dengar Kasih dulu. satu ayat Bagaimana di dalam Bible di mana Saya tidak Maria apa. memandang Bagaimana Yesus sebagai logika Anda penciptanya. Silakan. menjelaskan? Dengar dulu, bagaimana Kasih logika satu Anda ayat. menjelaskan? Ayo, silakan. Baginda itu bisa membela bulan sementara Iya, bulan di atas. jawab pertanyaanku. Baginda di bawah. Coba Kasih jelaskan dalilnya. secara logika. Hah? Bisa nggak kau jelaskan logika? Logika apa? Kamu Logika paksakan apa, kan jelaskan? dengar dulu, kau paksakan logikamu mengimani ajaran Kristen itu tidak masuk. Aku tidak memaksakan Sekarang, logika aku mengimani Kristen, tapi berdasarkan kitab. Bu, kan kitab saya itu kan kalian Bukan, bilang udah aku itu. tanya. Ngapain pakai Sebutkan rujukan satu itu? ayat di dalam Bible di mana Maria memandang Yesus. Secara- Di mana Maria memandang Yesus sebagai penciptanya? Kasih satu Dengar ayat di dulu. mana? Ya, secara Di umum mana? kalian muslim itu, Mintre. Bible itu udah dirubah. Kan pakai rujukan Bible. Mintre. Jadi sengklek, Kau mau main kalian itu, logika, sengklek. kau mau main logika rupanya. Kau mau main logika. Di mana tiang langit? Coba aku cari dulu di mana ada tiang langit. Coba, yuk. Tunjukkan di mana ada tiang langit. Bah, tidak ada tiang langit. Yuk. Iya, tapi Tuhan menciptakan langit itu ada tiangnya. Mana tiangnya? Mana ada Pakai tiang? logika, pakai logika. Loh, Tidak ada tiang. Tuhan menciptakan tiang langit. Pernyataan Anda itu tidak masuk akal. Loh, apa yang nggak masuk akal? Kita mau menceritakan, mengatakan bahwa Tuhan mau menciptakan, meninggikan langit itu pakai tiang. Tuhan itu maha kuasa, bro, apapun bisa diperbuat. Iya, Tanpa mana paksaan tiangnya diri mana? kamu. Iya, tiangnya Mana mana? pakai Tuhan tiang itu, itu? Tuhanmu itu, iya pakai tiang. Itulah kuasa Allah itu. Iya, mana tiangnya mana? Kuasa Allah mau mana? Mana ada tiang? Kita pakai logika nih. Ya, kau tadi bilang mau pakai logika. Kau bilang tadi Nabi Muhammad mujizatnya itu membelah bulan. Nggak masuk akal. Bulan di langit. Kan begitu kan, manusia di bumi. Ya, memang nggak masuk akal menurutmu, nggak ada masalah bagi kami. Nah, tiang langit itu mana buktinya? Tidak pakai tiang itu langit, bro. Nggak tahu dia Iya, kitabnya Tuhan Bang menciptakan. Iya. Dia nggak tahu di dalam kitabnya dikatakan langit itu bertiang. Nggak tahu apa ini penyebar ini. Kok nggak tahu penyebar? Di dalam kitabmu dikatakan langit itu bertiang, penyebar. Aduh, kacau.
Emang Anda percaya dengan kitab kami itu? Katanya udah dirubah. Ngapain rujukannya pakai itu? Kan sengklek. Ya kami kan mau membuktikan, kami kan mau membuktikan kebenaran kitabmu. Kami mau membuktikan kebenaran kitabmu, kata Tuhanmu yang berfirman di dalam Bibelmu itu. Sebentar ya. Kata Tuhanmu, Dia menciptakan langit itu pakai tiang. Mana tiangnya? Ya. Tidak ada pakai tiang begitu. Ya kalau nggak ada ya udah berarti kitabmu Salah. dusta, penipu. Tuhanmu penipu, Tuhanmu. Terus kau bilang lagi tadi, ya di Yerusalem nggak ada kurma. Kau baca tuh kitabmu, bertabur situ pohon kurma dalam kitabmu. Terus satu lagi nilai cinta, mau bang penyebarin aku bertanya. Kau kan tanya tentang logika bagaimana Nabi Muhammad SAW membelah bulan gitu tadi kan bang penyebarkan. Ya. Oke, sekarang bang Faruk bertanya, siapa kokinya waktu Yesus ya meminta 5.000 roti dan juga ikan goreng bang turun dari langit? Coba tunjukkan dengan logikanya bang, silakan. Itu roti itu bukan turun dari langit, bro. Nah, jadi rotinya dari mana bang? Roti biasa itu, jadi dibagi-bagi. Ini kau baca nih. Nih kau baca nih. Nih, Imamat 23. Roti biasa itu dibagi-bagi lah. Inilah tubuhku. Ini kau baca inilah nih, biar ada otakmu darahku. nih. Itu ini nih, biar ada otakmu nih. apa namanya? Imamat Kiasan 23. itu. Apa? Imamat 23 40. Ini nih. Pohon kurma ini. Pohon kurma. Uangnya udah maju. Beginian yang dibahas. Ini pohon kurma. Di kitab Imamat. Aduh, Be. Berantakan kan imanmu kan penyebarkan, nggak percaya kok, berantakan imanmu bang. Apapun kau bilang, iman saya teguh 1000%. Iya, kalau mau teguh urusanmu, cuma kan kita bisa membuktikan imanmu berantakan. Karena gini, di hari kiamat juga nanti, di hari penghakiman itu yang turun itu Yesus, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Itu yang kami nantikan, bukan Nabi yang terakhir. Iya, di mana tertulis itu? Itu kayak ya itu dibilang. Di mana tertulis itu? Pengakuan iman kami ya itu, pengakuan Di mana iman. itu tertulis? Pengakuan iman rasuli. Di mana tertulis pengakuan iman rasuli itu tertulis di mana bang penyebar? Tapi orang Kristen gimana sih? Di mana tertulis? Apa doktrin? Apa hanya sebatas doktrin gereja? Bukan artinya itu di dalam keimanan Kristen, bro. Di mana Ibaratnya- tertulis iman Kristen? Iman Kristen itu tertulis di mana iman Kristen abangku? Jawab saja bang, dalilnya mana? Ya sebenarnya itu dari kitab itulah. Di mana di surat mana ayat berapa? Saya tidak hafal dengan kitab itu. Yang jelas Apa? itu kan sumbernya semua dari kitab. Iya di mana di surat mana ayat berapa? Jangan modal imani saja bang. Coba dulu saya sama saya. Ya memang itu kata Yesus. Nanti saya datang kedua kali untuk menghakimi orang yang berdosa. Kan itu yang kami Di nantikan. mana Yesus berkata-kata kayak gitu? Di mana? Bacalah di situ. Di surat mana? Surat mana? Teman-teman kita orang Kristen dia Jadi kayak mana nih kok bang? Kok nggak tahu apa tentang kitabmu bang? Aduh parah bang. ngomong aja. Baru. Tanya dulu sama saya dulu. Sama saya kau dulu. Kenapa kau Elpis? Kok kenapa lagi Elpis? Tanya dulu mana Maria daripada Yesus, dia jawab. Oh, duluan mana Maria daripada Yesus? Tuhan Yesus dalilnya adalah Secara manusiawi kemanusiaan. Oh, berarti Bang Elvis, berarti Bang Elvis. Allah itu sendiri. Iya, berarti Elvis, Yesus yang melahirkan Maria, Bang. Yesus yang melahirkan Maria. Udah Iya. dibilang yang tidak bermula, yang tidak kita ini semua turunan Adam. Itulah Jawab dulu, Bang, jujur, Bang. Masuklah kau. Yesus iya, yang iya. melahirkan Maria atau Maria yang melahirkan Yesus? Jawab. Itulah Di kitabmu aja ada tertulis yang melahirkan Yesus. Allah. Otak
Itulah Siapa yang melahirkan Yesus? Allah Bang, itu. coba jawab bang. Yesus yang melahirkan Maria atau Maria yang melahirkan Yesus? Jawab. Kan udah dibilang Maria melahirkan Yesus, sudah. Yesus melalui karya Allah melalui firman-Nya. Oh tuh iya kok. Menghujat aja kerjamu. Kau yang Yesus paling melahirkan bodoh di Maria. dunia ini. Mau Maria, cari Maria duit, melahirkan kau yang Yesus. Kan di menghujat. kitab pun juga ada itu di surah An-Nisa. Tapi bang penyebab Elvis bilang Yesus yang melahirkan Maria. Mana yang benar ini? Elvis bilang Itulah. Yesus yang melahirkan Maria. Tuhan Itu secara Allah keimanan, secara menampakkan fakta itu, dirinya melalui Maria yang karya Allah. Mungkin lain lagi Bang Fahri bisa bilang lain lagi ini mungkin anak melahirkan mereka ini. Kan kita heran, kau tidak mengakui karya agung Tuhanmu, kau kafir, kau goblok kau. Apa itu karya agung Tuhanmu? Apa karya agung Itulah Tuhan? dia cara penampakan dirinya melalui Yesus dengan dilahirkan seorang perawan Maria. Auto banget kau goblok, menghujat aja kau kerjamu. Ajaran pagan, ajaran pagan pun kayak gitu bang. Ajaran pagan dari Roma bang. Dari Itulah Romawi, karya ajaran agung. pagan Kau Romawi jangan kayak gitu. menghujat. Kalau aku bilang nanti Terus yang Muhammad menyembah, mayat, yang mencium mayat, batu di kalian Arab itu menguap pagan kau. bukan itu? Ada nggak tertulis itu di kitab itu? Mencium batu. Yang mencium batu di Arab sana. Kalau aku bilang kalian penyembah mayat, Satu lah kalian ngomong, yang mana ini mau kutanggapi? Atau kulibas kali dua kalian? Kulibas Iya. kali dua bilang. Iya, yang mencium biar buktikan kalian penyembah batu yang di mayat. Arab itu Mau pagan kulibas bukan kalian itu? sekali dua, biar kulibas kalian sekali Biar dua. ku buktikan kalian penyembah mayat. Mau ku buktikan? Satu dulu, satu dulu. Siapa dulu? Enggak, Penyiar mau ku buktikan kalian penyembah mayat. Wah, bertiga pula lagi nih. Seri, mana punya foto? Coba saya dulu. Tidak tahu kafir kau, tidak tahu kau karya agung ya Tuhan Allahmu. Goblok kau, Iya. goblok. Menghujat aja kerjamu, goblok. Mana pernyataan kau menghujat? Diam dulu Bang Elvis. Coba dia Bang Elvis. Si Riwan katanya mau Kan menjawab. udah Silakan dibilang, jawab Riwan. Allah itu tidak bermula dan tidak berawal. Kita Assalamualaikum diciptakan dari warahmatullahi Adam. wabarakatuh, Bang Faru. Waalaikumsalam. Silakan Ini Riwan. semua Kau dulu bukan Riwan. Adam. Udah kondisikan dulu lah Roh Kudusmu Elvis. Apanya kau ini LP Ya Riwan, budak? silakan Riwan. Apa yang mau kau tanggapi Riwan? Sebenarnya ini temanya apa dulu Bang? Ini ngomongin apa ini? Temanya Yesus tak punya kuasa. Temanya Apa? punya kuasa ya nggak apa-apa lah. Katanya apa? Dia Nggak bangkit, apa-apa. naik ke surga, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menghentikan badai. Ini Oh, berarti Yesus itu dokter gitu Bang. mulutmu itu bau tai. Menghujat kamu. Tapi menyembuhkan orang sakit. Dokter juga menyembuhkan orang Iya, sakit. dokter yang paling Dokter baik, juga yang bisa paling menyembuhkan baik, orang sakit. yang paling bisa. Dokter juga Segala bisa raja, nyembuhin orang mengobati sakit. Bang. Raja di Iya. atas segala raja. Ngerti toh? Bisa mengoperasi orang lagi. Ada benjolan tumor diangkat nama dokter Raja hilang. di atas segala Luar biasa raja. dokter kan? Dia bangkit dengan Luar biasa kali lah, Bang Faru. naik ke surga. Itulah Kapan dia luar jadi biasa. raja, Elvis? Kapan dia jadi raja? Raja di atas segala raja. Kamu Iya, tidak kapan tahu. dia jadi raja? Kapan dia jadi raja? Mulai dia lahir. Enggak, gini loh. Gini. Mulai dia datang ke dunia ini. Jangan tolol kalian. Ya kapan dia jadi raja? LP. Mulai Bang dia Elvis, datang Bang ke dunia Elvis, ini. Bang Dia Elvis, menjadi raja Bang di atas Elvis, segala raja. Bang Buktikan Elvis, dia pernah berarti jadi Bang raja. Elvis. Diam kamu, Parut. Iya Bang Tahu Elvis, nggak bahasa berarti Parut? Bang Kumpulan. Elvis yang disalib sama pasukan Romawi itu raja Bang Elvis. Cuma menghujat doang. Yang Sama disalib kalian pasukan itu Romawi orang. itu raja Bang Elvis. Menghujat melulu. Kau Diamlah kau Elvis. Panggil dulu Roh Kudus lu. Panggil dulu Roh Kudus biar tenang. Panggil dulu Roh Kudusnya. cari duit, tapi dengan cara Banyak kali congormu Elvis. Diam dulu kau. Panggil dulu Roh Kudus biar tenang. Bukan kamu yang ku ini. Suatu saat nanti Tua kamu dulu sudah Elvis. juga. Tua. Ya mulutmu. Ini si Parut ini yang perlu saya blender sekarang. Tira bara kata bara Tahu itu sira bara. Si bara. Aku udah jijik. Bang Baru, tenangkan dulu Roh Kudusnya. Goblok kamu. Pertanyaan tolong kamu. Kok duluan kamu? Usir roh jahat. Tenangkan dulu Roh Kudusnya ini. Nah itu roh jahat itu Bang lebih baik. Tuhan Allah itu tidak berawal dan tidak bermula. Belum juga lagi hidup Kan nggak ada. Buat roh jahatnya itu. Dengan ada mimpi. Kau sudah Gitu kan. Kalah kan Roh Kudusnya kan. Gitu kan aja. Baca sikar Kenal roh jahatnya. Begini tuh. Mantap kan? Mantap. Iya. Gitu. Kemana Mau dia? belajar, Kalian mau belajar bahasa sikar bara tadi? Jadi tadi Bayar. gimana? Jadi tadi gimana?
Apa? Cinta? Jadi tadi bagaimana tadi dengan pohon kurma tadi? Bagaimana tadi dengan Iya. pohon kurma tadi? Si Riwan mau menanggapi. Penyebar? Silakan, Riwan. Ya. Ya, bagaimana dengan pohon kurma tadi? Al-Quran betul tidak bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahir di sekitaran pohon kurma, di kebun pohon kurma? Betul. Ya. Terus kenapa Bible Anda menghina Yesus lahir di kandang binatang? Enggak, lebih baik Anda ini tidak perlu memperdebatkan agama. Yakini dan laksanakan. Ya udah turun. Turun aja turun. Si William ya turun. Enggak, Turun aja turun. Siapa saya nggak kenal. Pikirlah jernih. Banyak kali ceritanya nih William. Nama Nabi Isa itu di mana dia lahir? Beliau lahir di Yerusalem, di kota Nazaret. Paham dengan Yes. Ya sebentar ya. dan Roh Kudus nanti saya jelaskan. Masa Isa sama Nanti saya Yesus, jelaskan. Isa Ya pun nanti sama, aja kamu Bapak nggak jelaskan. Kami ya nanti aja dijelaskan Pak William. Saya mau sama si Riwan ini. Sama si Riwan ini. Iya. Anda tadi mengatakan Yesus sama Isa berbeda. Nah, jadi pada saat itu Yesus yang ada Tuhankan itu dia lahir di Yerusalem, kota Nazaret. Orang tuanya membuat namanya itu adalah Yeso. Menjadikan nama anak yang lahir ini Yeso di bawah pohon kurma, ya, bukan di kandang binatang. Ya seperti kitab kalian. Nah, lalu Yesus di dalam kitabmu menubuatkan bahwasanya setelah dia terangkat, lalu orang-orang ini, penyesat-penyesat ini yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, sebentar. Ya, lalu Yesus menubuatkan setelah dia terangkat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini akan keluar dari Yerusalem membawa ajaran Yesus. Tapi nyatanya di sana, setelah mereka tiba di luar dari Yerusalem, mereka mempelintir atau mengubah hukum Tuhan. Mau tahu di mana datanya? Hah? Mau tahu kamu di mana datanya? Orang Farisi dan ahli Taurat ini keluar dari Yerusalem, ya, membawa nama Yesus, membawa nama Nabi Yesus, membawa nama Nabi Isa, keluar dari sana untuk mendirikan satu ajaran sesat. Mau tahu di mana datanya? Dari Yerusalem. Mau tahu di mana datanya? Kita nggak perlu menghujat macam tadi, kita nggak perlu, capek kita menghujat, ya. Cakap-cakap kotor kayak anak kecil kita jadinya. Kita pakai data aja di sini. Kita main akal. Sesuai fakta dan data. Di Matius 23 nomor 15, celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi dan orang munafik. Ya, kamu menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mendirikan satu sekte agama ajaran. Lalu orang itu kau masukkan ke dalam agamamu, kau suruh dia bertobat masuk ke dalam agamamu. Tapi orang itu ternyata lebih jahat 2 kali daripada kamu. Pertanyaan saya, setelah Yesus terangkan dan Yesus menubuatkan hal ini, orang Farisi dan ahli Taurat menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mendirikan satu agama atau ajaran apa yang mereka ajarkan kepada manusia pada kala itu di luar dari Yerusalem? Kenapa harus ada Efesus? Kenapa harus ada Galatia? Kenapa harus ada Korintus? Kenapa harus ada Filipi dan lain sebagainya? Kenapa harus ada itu? Ini adalah kecaman dari Yesus itu sendiri. Tidak pernah Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengimani kitab-kitab Paulus. Di mana datanya? Coba. Bisa. Setengah mati kami di sini membela Yesus, tapi kalian hinakan dia di sini. Ayo. Terkait dengan masalah Yahudi menuduh Ibunda Maryam, Siti Maryam atau Ibunda Yesus, yaitu Bunda Maria, menuduh mereka berzina. Tapi apa klarifikasi dalam Al-Quran? Anak bayi yang masih dalam omongan ini mampu berbicara kepada orang Yahudi bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab oleh Allah dan aku dijadikan nabi oleh Allah. Ini klarifikasi anak bayi ini yang kalian tuhankan ini. Tapi di kitabmu tidak. Mengklarifikasinya dengan cara apa? Mentidak sucikan wanita yang suci bagi Allah. Dengan cara apa? Dijadikan Yusuf ini sebagai topeng supaya ada suami. Padahal sama sekali Nabi
Nabi Isa ini mempunyai ibu yang tidak sama sekali memiliki suami semasa hidupnya sampai dia pindah alam. Tapi kalian di sini, ya, Yusuf ini sebagai apa jadinya? Kambing hitam. Sehingga Maria menjadi tidak suci. Kalau dia sudah disentuh dengan laki-laki, berarti dia tidak suci lagi. Kalau di versi kami, Ibunda Siti Maryam ini tidak pernah tersentuh oleh laki-laki sampai dia wafat. Itulah hujatan terhadap ibunya Yesus bagi kalian. Kalian terima kitab seperti itu, laknat kalian. Halo. Nah, halo, tanggapin ya suruh tanggapin. Tanggapi, silakan, tanggapi. Yang mana lebih hina? Al-Quran atau Bible? Ayo. Coba dulu saya Yang mana lebih hina? Siapa yang menghinakan? Al-Quran atau Bible? Coba saya tanya kalian. Sebenarnya Coba. ini apa sih yang diributkan? Ya tadi kau bilang Nabi Isa sama Yesus berbeda. Hah? Dalam Kristen tidak pernah mengenal Nabi Isa. Lalu Yesus ini dari mana dasarnya bisa nama Yesus? Yang tadinya dia tinggal di Nazaret, lalu orang tuanya memberikan nama Yesus, lalu berubah jadi Yesus. Dari mana ceritanya? Nah, ini Anda nggak belajar. Bukan masalah gini loh Bang. Dia orang Israel, bro. Dia Karena orang Bang, Yahudi. Dia simpelnya Bani gini lah, Israel. Apa simpelnya? Halo Bang. Simpelnya gini Ya, aja apa Bang. simpelnya, Bang? Mau namanya apapun itu yang tadi Abang bilang, itu nggak ada urusan buat saya itu. Yang saya tahu Yesus adalah Ngomong apa sih? Kalau belum tahu udah debat, pelajarin dulu kitabmu biar tahu. Tadi Anda pertentangan di sini masuk Islam Yesus salah. adalah Ya buktikan Allah, kalau Islam itu tidak adalah benar. Yesus. Kalau misalnya abang nggak percaya, ya udah. Loh, orang kami nggak memaksaku untuk percaya. Ya memang gak maksa. Itu. Yaudah gini aja. Nah, jelas. Di mana Memang datanya? kami Kalau Kristen memang ini sebuah kalau Yesus. memanglah Yesus itu Tuhan, di mana datanya? Yang menyembah selain Yesus itu akan celaka. Di mana datanya? Yuk. Menyembah selain kok jadi abang yang mau Iya, kata-kata itu tunjukkan biar- kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yang saya menyembah bisa bilang, selain Yesus kepada Yesus, ya siapa? Ya dengar ya. Yang menyembah selain kepada Yesus, dia akan celaka, masuk ke dalam kerajaan surga yang paling rendah, artinya masuk dalam neraka. Di mana datanya dalam Bible? Yuk. Sudah bang, nggak usah ditanggapin maksudnya itu. gini, nggak Itu usah Kristen dulu dari KTP mana-mana, itu, nggak ngerti dia. Oke, ganti Dosa pemain. dulu, Saya Bang. izin turunkan ya. Ya, saya izin turunkan ya. Iya, Ganti nggak pemain. ngerti itu. Ganti pemain Ya, itu. siapa lagi? Mana lagi? Harkiko. Ayo Pak William, yuk. Ayo. Tuh yang di atas. William. Ini Tritunggal tadi. Harkiko. Ya, saya. Ya, silakan tanggapi Harkiko. Kabur. William ada ngiki nggak? William. Kabur. Ya, Arkiko. Di mana datanya menyembah selain Yesus, menyembah selain kepada Yesus akan celaka, masuk dalam neraka. Di mana datanya? Jawab. Dia mengarahkan ke yang kalian anut, yang seperti yang kalian percayakan. Jadi kalau kami orang Kristen itu, kami tidak mempersoalkan bagaimana sejarahnya yang sekarang buah daripada iman itu, buah daripada kepercayaan itu. Kan begitu. Kami tidak Kalian ini berasal dari pengajaran Nabi palsu, ya. Buahnya lah ini kalian. Inilah kalian buahnya. Nabi palsu itu di Matius 7 nomor 15, dia mengaku bertemu dengan murid-murid Yesus. Kapan Nabi Muhammad pernah bertemu dengan murid Yesus kalau bukan si Paulus botak yang kalian imani sebagai rasul? yang kami Muhammad tidak ada. Itu tidak ada. Dari awal dari kejadian sampai akhir Muhammad itu ataupun tidak ada itu, atau yang mau dijanjikan mau Muhammad datang itu Berarti tidak ada. Tuhanmu kurang tinggi mainnya, kurang jauh mainnya Tuhanmu. Nggak mau mengetahui berarti. Bukan begitu masalahnya. Jadi jangan kalian urusi keimanan kami tidak perlu mengurusi. Ya udah gini aja. Kalau Tuhan memang bisa mengetahui, ya,
Maha mengetahui. Tuhanmu tahu nggak yang terjadi di antara Kristen dan Islam? Tahu nggak kira-kira? Islam tidak menuhankan Yesus, Kristen menuhankan Yesus. Tahu nggak Tuhanmu? Aku tanya. Itu ini dengar dulu. Jadi biar kita yang beragama tujuan daripada agama itu apa? Pertanyaan saya, kalau Tuhanmu Maha mengetahui apa yang terjadi 2000, 3000, 4000, 5000 tahun yang akan datang setelah Yesus terangkat ke langit, apakah dia mengetahui akan hal ini antara Kristen dan Islam yang terjadi? Itulah kita ada. Ya. Oke, kalau memang dia mengetahui, ya pastinya ada yang tidak menuhankan Yesus, tentunya ada di Bibelmu. Nah, Bibelmu apa isinya? Bagi siapa yang tidak menuhankan aku akan celaka. Di mana datanya? Begini, Bang. Kalau untuk masalah itu terus terang itu kami sebagai umat tidak bisa menjawab itu. Ya, jadi dari Oh, mana berarti dasar Bang menuhankan Yesus? Jawa ini iman buta Apa berarti ya. dasar Kayak kamu apa? Kristen? Apa dasar Yang kamu dia- Kristen menuhankan Yesus? Coba. Makanya dengar, Iya. yang berhak menjawab itu adalah para gembala-gembala kami, para pendeta. Iya, apa dasarnya kamu sekarang ini yang tidak sejaman dengan Yesus? Iya, yang tidak sejaman dengan Yesus, Anda menuhankan Yesus. Apa dasarmu? Apa dasarmu? Kalau kitab sucimu jelas terbantahkan. Dari mana kau dapat ilmu kau menuhankan Yesus? Ayo. Dari Bibelmu terbantahkan. Bisa kubantah. Bisa kubantah kalau dari Bibelmu. Dari mana dasarmu kau mendapatkan ilmu bahwasanya kau sekarang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Ya, jelas beriman sama Yesus. Ya di mana datanya kalau memang ada di Bible? Itu nggak usah Anda urusi. Iya, kok bisa No. dasar urusin, dah jelas. Aduh, Sampean kalau izin ya, mau- izin nggak ada ilmu. Kita mau Sampean kita kalau mau ilmu. Kita mau berdebat orang pakai ilmu. data. Udah. Jelas. Turunkan. Silakan bahasan berikutnya. Inilah orang mau berdebat tapi tak mau pakai data. Kayak apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini William yang lagi nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Ya, silakan Bang William. Di mana data dalam Bible bahwasan yang menyembah selain kepada Yesus dia akan mendapatkan azab Kalau dari saya Tuhan? pribadi tidak percaya baik Al-Quran maupun Alkitab, karena itu karangan Loh. manusia. Nah itu. Iya. Ajar Bang Faruk lah. Bisa berlanjut. Jadi tujuan Tadi- Anda kemarin tadi Anda apa, coba? bawa Roh Tadi Anda Kudus. mau menerangkan. Nah, Tadi Anda begini, mau menerangkan begini ya. Roh Kudus. Sebenarnya orang Tritunggal, Kristen Tuhan Tritunggal. dengar dulu, orang Kristen itu kan keliru, dia mengkultuskan Yesus Kristus, itu keliru. Yang dimaksud Ya tadi Anda mau dengar menjabarkan dulu. bahwasannya Kalau konsep nggak, turunkan Tritunggal aja itu saya. Kalau Anda tidak mau mampu untuk dengar bicara saya, menjabarkannya. diturunkan aja. Terima kasih. Ya udah silakan. Aja nggak jelas dia Bang. Kita dengarin dulu, kita dengarin. Kabur. Ya tadi dia menjelaskan Tritunggal, katanya Allah, Anak, Roh Kudus. Mana? Di situ banyak yang ikut berdebat, cuma Kristen KTP juga itu Bang. Ini siripan lagi naik. Udahlah kalian mainkan inilah, biar ada hiburan. Aku nyimak dulu. Teman-teman, ya di apa ini? Dikunyah ini kalau bisa, ganti makan siang.
Bang Zul Kiworo, selamat siang Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muslim ya Bang ya? Muslim. Oh, ya. Hotel yang punya nyali silakan naik ke atas ya. Naik. Sediakan tempat itu. VIP. Nanti dikasih es teh manis nanti. Makan siang pun ada di sini, makan siang. Silakan naik hotel.
Jangan ada yang naik gitu. Ayolah kepada oten-oten naiklah, buktikanlah kebenaran ajaran kalian itu gitu. Jangan bawa ajaran tipu-tipu. Kenapa mesti takut oten-oten? Kalau memang merasa benar itu nggak perlu takut. Kalau takut berarti salah.
Bang kita selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue kalau kita orang di berbagi. Pada kemana ini oten-otennya? Ini udah pada main thread dari tadi. Udah main chat ya? Iya, udah main thread. Udah berapa orang tadi? Pandrik menyarankan teman-teman otennya jangan naik. Takut ya? Kalau orang merasa benar harusnya nggak takut kan? Iya. Yang takut itu orang salah gitu. Ya, saranin aja teman-teman biar nggak naik, nanti ditelanjangi di sini kayak itu kayak ditelanjangi. Jangan sampai naik, nanti ditelanjangi di sini. Pandrik. Kalau kau aja yang naik Pandrik. Tuh, Bang Faruk ada yang minta naik itu. Betul kali. Oh, dari hati yang paling dalam kau nyadar ya, Pandrik ya. Ini gimana menurut Bang Faras ini? Tuhan menikah punya istri ini gimana Bang Faras? Silakan Oten naik, ayo, tapi minimal harus bawa akal ya, sedikit aja, sejempol kuku aja, ataupun sebesar ujung jari, ujung kuku. Bawa akal, jangan ditinggal akalnya. Jadi enak kita diskusi. Temanya belum ada, temanya naik aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kita sholat berarti akal dulu ya. Ya harus berakal lah. Karena orang itu yang menghambakan dirinya, dia harus berakal kepada Tuhan.
akal dulu ya. Akal dulu. Yesus juga memerintahkan akal budimu kok pakai, bukan doktrin. Layar teman-teman tetap layar. Intinya sholawat akal dulu ya tadi ya. Siap. Iya harus akal dulu Pak De. Akal sehat ya, siap. Ya, Akal sehat kita sebagai seorang manusia ya. Iya, kalau otak binatang juga punya otak, Bang. Betul. Makanya itu saya tekankan akal dulu ya. Iya, akal dulu. Siap. Ayam ada otaknya, udang ada otaknya, tapi nggak berakal. Ayam, udang ada otaknya. Udang juga ada otaknya, udang. Iya. Ada otaknya tapi nggak kepake. Nah, jadi di mana letak akal itu? Ada yang tahu nggak? Ada nggak yang tahu di mana letak akal itu sebenarnya? Ya itu mampu memfungsikan otak itu. Ya, di mana dia? Posisinya di mana dia itu? Yang jelas kalau menurut saya dia bagian atas, cuman nggak tahu di mananya. Dari segi gimana pun akal itu utama ya. Oh iyalah, akal dulu lah. Ya, utama. Karena ya. kan itulah kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah, diberikan akal. Iya betul, amin amin. Kalau malaikat dan jin setengah-setengah dari kita. Jin hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Malaikat diciptakan diberikan akal, nafsu tidak ada. Makanya kenapa pada saat ketiga malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam pada kala itu mengkabarkan bahwasanya akan lahir Nabi Isa, dan setelahnya itu karena kebiasaan Nabi Ibrahim ini selalu menyajikan hidangan-hidangan yang sangat istimewa, yaitu dari hewan ternaknya sendiri ya. Disajikan itu daging hewan peliharaannya sendiri sembelih itu disuguhkan kepada ketiga malaikat, tapi malaikat tersebut tidak memakannya sama sekali karena tidak ada nafsu. Coba kalau jin, ada nggak yang memberikan sajian-sajian makanan, contohnya kopi-kopi, contohnya ada nggak? Pasti ada. Setan-setan itu contoh kayak orang Buddha lah kan, menyajikan apa di situ, buah-buahan kan supaya dimakan sama Tuhannya, seperti itu. Nyatanya nyatanya memang dimakan memang. Secubit pun nggak ada ya. Sarinya diambil, disedot dia sarinya. Iya. Sari dari makanan itu diambilnya. Memang jin itu makan itu. Ayo Ten yang berakal ya. Karena menyembah Tuhan itu harus berakal, tidak akal-akalan. Yang berakal, kalau Bang vonis itu orang ini tidak berakal ini. Naikkan aja. Mau naik macam mana? Ini aja tidak ada. Dia ingatkan semua jemaatnya Kristen jangan ada yang naik, takut jemaatnya lari, tidak dapat perpuluhan dia nanti.